Welcome. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat setiap nafas yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai.
berikan sorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati, semua Tuhan sudah menyediakan bagi yang mau mengasihinya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sembah Yesus. Hosana. Glory bagimu. Hanya Engkau yang layak.
Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami.
Ku percaya kepadamu, karena Engkaulah yang membasuh kami, dan oleh kuasa darah-Mu Engkau yang memberi kesembuhan, memberi kesehatan, memberi kekuatan. Engkau sumber dari segala kesehatan. Maka kami belajar untuk merendahkan diri, bukan dengan prestasi kami sendiri, tetapi berserah kepada Engkau, sumber dari segala yang menyembuhkan kami, tabib agung kami. Puji sembah, puji sembah, puji, puji, tabib agung kami. Sembah bagimu, sembah. Oh, menyembuh kami yang hidup, oh Allah yang perkasa, penuh dengan belas kasihan kepada jemaat-Mu. Engkaulah Tuhan sumber dari kasih sayang, karena hanya di dalam-Mu ada perteduhan, ada kesejukan, dan Engkaulah tambatan hati. Dan ketika kami berteduh di bawah kaki-Mu, ada kesejukan, ada pengampunan, ada hati yang baru. Mari Roh Kudus, Roh Kudus, mari Roh Kudus, jamah, basahi, basahi, basahi. Jangan biarkan jemaat-Mu kering, Tuhan. Basahi, oh basahi. Hanya oleh air sungai-Mu yang kudus, maka kami boleh dipuaskan di dalam kesejukan kasih-Mu. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dengan sukacita dan dengan senyum kepadamu hati kami buka lebar-lebar. Dan sudut yang paling dalam diperciki dengan darah Tuhan Yesus, sehingga seluruh ruangan hati kami disucikan, ditahirkan, sehingga layak menerima firman-Mu dengan segala hormat dan kasih. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu, dijauhkan dari segala rekayasa dan kebohongan, tetapi Engkau saja yang berfirman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita masuk pada tanggal 11 bulan Juni, pertengahan 2023, tahun yang luar biasa. Tuhan akan berfirman kepada kita sekalian saudara-saudara seturut dengan nyanyian yang sudah dipersiapkan tadi, yaitu kalau saudara menyimak nyanyian demi nyanyian menyebut tentang bagaimana Allah mengasihi kita, maka muncullah tema ini, basahi, sehatkanku, basahiku, sehatkanku. Saudara, didasarkan dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 47, tetapi tidak seluruh ayatnya karena panjang sekali sehingga hanya ayat-ayat tertentu saja yang diambil saudara, yaitu ayat ke-1 kemudian meloncat ke beberapa ayat sesudahnya. Siap saudara? Mari kita lihat bersama-sama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Ia membawa aku itu adalah hamba Tuhan namanya Nabi Yehezkiel. Jadi Tuhan membawa, menuntun Nabi Yehezkiel ini ke pintu gerbang bait Allah. Dan sungguh ada air keluar dari
bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Saudara, ini bukan ilmu bangunan atau arsitektur seni bangunan, juga bukan teknik sipil. Jauh dari ilmu bangunan arsitektur, tetapi ini buku rohani, sehingga menyebut tentang bangunan pintunya di sebelah mana. Itu bukan tentang bangunan tetapi hal rohani. Sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Hindarkan pikiran kekanak-kanakan, waduh banjir yang ngepel siapa? Bukan, bangunannya bukan banjir kena air, tetapi dikatakan di situ ada air keluar dari bawah. Jadi hilangkan pikiran kekanak-kanakan, oh yang lewat pintu nanti terpeleset. Tidak saudara, ini hal rohani. Bait suci tempat tahta Allah itu, lalu dari situlah mengalir Roh Kudus yang digambarkan sebagai sungai. Ya, di bawah ambang pintu itu, di bait Allah itu, saudara, tempat tahta Tuhan itu ada air keluar. Itulah Roh Kudus dan mengalir menuju ke arah timur. Sisi timur adalah, jangan bosan-bosan saya sering mengulang-ulang, bukan hanya Natal bintang sebelah timur, tetapi juga di Yeskiel 47 meskipun bukan Natal juga ada sisi timur. Airnya bukan ngawur sembarangan error menuju ke tempat yang tidak terarah, bukan, tetapi mengalir menuju timur. Sisi timur adalah sisi kemuliaan, sisi keagungan raja. Sisi timur itu adalah sisi kemuliaan. Jadi arahnya adalah arah kemuliaan. Kalau Roh Kudus mengalir, saudara, kenali dia. Dia arahnya adalah selalu, trennya itu arahnya, saudara, adalah menuju kepada kemuliaan. Tidak ada arah yang menuju kepada kebinasaan, tidak ada arah yang menuju kesesatan, tidak ada arah yang menuju kebusukan, tipu muslihat, tidak ada, tetapi menuju arah timur. Itulah arahan dari Roh Kudus. Itu arti dari ayat ini. Jadi airnya mengalir ke sebelah timur, artinya arahan dari Roh Kudus. Siapa hanyut oleh sungai Allah itu pasti diarahkan menuju kemuliaan. Yang tidak baik jadi baik, yang sesat menjadi lurus, yang tidak mengenal kebenaran menjadi kenal kebenaran, dan bukan hanya kenal kebenaran tapi dia juga berjalan dalam kebenaran karena dihanyutkan oleh air itu menuju kemuliaan. Itulah timur. Jadi bukan hanya Desember didengungkan bintang timur kemuliaan, tapi juga Roh Kudus, pekerjaannya Allah selain sebagai Tuhan Yesus juga sebagai Roh Kudus, mengarahkan akan kita semua kepada kemuliaan. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Nah, muncul lagi timur diulang 2 kali padahal cuma 1 ayat, saudara. Bukan hanya arahnya air, tetapi juga pintunya itu menghadap timur. Itu artinya bahwa ada orientasi, ada kiblat. Orientasi atau kiblat, pemusatan arah, bahwa bait Allah, tempat hadirat Allah, baik dulu yang berupa gedung, yang sekarang juga berupa bukan gedung tetapi berupa saudara-saudara dan saya, disebut bait Allah. Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci atau bait Allah, dan pintunya menghadap ke timur. Jadi arah menghadap dari orientasi hidup kita kemana, kiblatnya kemana, kepada kemuliaan Sang Raja. Itulah sisi timur. Jadi kenapa saudara-saudara berhimpun di tempat ini, kita mengikut Tuhan Yesus, dari minggu ke minggu kita berbakti untuk memperoleh firman, berdoa bersama-sama. Terus selain minggu juga kumpul dari rumah ke rumah, taat kepada kisah para rasul, bukan hanya ibadah di tempat yang baik, saudara, tempat bangunan, tempat ibadah saja, tetapi juga dari rumah ke rumah dalam rangka taat kepada kisah para rasul. Seperti bagaimana jemaat pertama-tama itu
beribadah dari rumah ke rumah, kunjungan. Buat apa itu semua? Kemudian kita berbuat baik, kita bergaul dengan baik dengan masyarakat, saling mengasihi. Itu semua adalah arah timur. Kemudian bekerja, nilai-nilai yang diberikan Tuhan Yesus dibawa ke tempat kerja, apa itu kejujuran, ketekunan, dibawa ke sana, ketulusan, ya bukan kerja sendiri, rohani sendiri, kerja sendiri dipisah, itu kan komunis ya, bukan saudara, tapi dibawa ke tempat kerja. Itu semua arahnya ke timur. Kemudian waktunya saudara diberi jodoh, berkeluarga, sampai kemudian diberi keturunan. Orientasinya kemana? Orientasinya ke timur. Arah kemuliaan, tujuan jauhnya sudah harus tahu. Aku berkeluarga untuk memenuhi rencana Allah. Melalui istri, melalui suami, melalui anak sampai cucu. Arahnya ke timur. Bimbingan dari Roh Kudus, bukan dari kekuatan sendiri tetapi hanyut oleh sungai Allah itu yang mengalir. Terus berikutnya, halaman berikut. Nah saudara, ayat 37b itu, di laut asin air yang mengandung banyak garam menjadi tawar. Yang asin-asin, kalau saudara tahu air laut, orang kehabisan bekal dari peples, dari wadah minum, kemudian tergoda-goda, ini air laut melimpah, gimana ya saya minum sedikit saja, saudara tergoda, bahaya, ginjalnya bisa rusak, kadar garamnya tinggi sekali. Itu air laut, sehingga bukan hanya asin tapi juga amis, mematikan. Hanya ikan yang tahan, itu pun bukan ikan tawar. Ikan dari air tawar dimasukkan ke dalam laut saja kelepek-kelepek saudara, dia tidak tahan, shock, kena kadar garam yang tinggi sekali. Itu air laut, sehingga bandeng saja itu nanggung. Yaitu apa saudara? Bandeng itu nanggung. Asin laut ya tidak, tawar ya tidak, dicampur namanya tambak. Separuh air laut, separuhnya air tawar. Dia bisa hidup. Semua yang asin-asin dengan kadar tinggi merusakkan. Nah, ada dokter yang menganjurkan, awas ya, apalagi tambah umur makanannya dikurangi asin-asin, nanti pembuluh darah pada pecah ke situ karena kebanyakan garam. Kalau sudah pecah, retak-retak, kolesterolnya masuk ke situ semua, bisa menyumbat. Saudara, yang asin-asin saya sering mengamati dulu waktu SMP, ada namanya blubang atau kolam ikan. 2 tahun saya mengamati itu, ada ikannya banyak sekali, wah seneng ya, merah-merah. Tapi saudara, dalam jangka waktu 3-4 bulan sudah keluar lumut. Dan lumut itu bercampur dengan zat-zatnya ikan, lalu jadi baunya saja belum dicicipi, baru baunya sudah asin dan amis. Sekali lagi, ini bukan buku mengenai lingkungan hidup, tentang air, tentang limbah bumi, tetapi ini buku rohani tentang lahan manusia ini saudara, tanah hati manusia. Pada saat tidak dikelola dengan baik, maka kita kemudian menjadi seperti air laut, tempat pembuangan dosa. Kitab suci berkata apa? Dosamu dibuang kemana? Kitab suci berkata apa? Dosamu dibuang kemana? Apakah awan-awan? Tidak ada. Firman Tuhan mengatakan dosamu dibuang, diampuni, dosa itu saudara dicabut, dibuang ke awan-awan. Dibuangnya kemana saudara? Kita harus ngerti, ke dalam tubir laut. Jadi dasar laut itu yang kemudian ditutupi air itu asin dan amis. Disitulah tempat yang bukan hanya tempat air yang melimpah, yang kalau kapal selam saja tenggelam ke situ semua bajalnya itu pecah. Sampai orang di dalamnya kejepit dengan air yang tekanannya tinggi sekali karena menjepit. Di situ tempat pembuangan dosa. Dosa itu dibuangnya ke dasar laut. Kata firman Tuhan saudara. Ya, jadi alam-alam kita itu bukan hanya sekedar alam yang hanya dimengerti secara fisika, dari segi geografi,
Kemarin doa penghiburan di rumah salah seorang jemaat juga diuraikan mengenai awan-awan yang bukan hanya uap air, tapi itu seringkali dalam saat tertentu menjadi kendaraan dari hadirat Tuhan, awan-awan. Nah sekarang laut, asin dan amis. Dan firman Tuhan berkata dosamu dibuang ke dalam tubir laut, di situ tempatnya. Tapi kemudian apa? Sungai yang mengalir dari bawah Bait Allah itu mengalirnya ke timur. Arahnya, kiblatnya, sisi kemuliaan. Pintunya saja ke timur. Ke arah timur kemudian apa? Yang asin itu mengandung banyak garam atau kelebihan garam, over kelebihan menjadi tawar. Ini bicara tentang tanah hati dan kolam-kolam dalam hidup kita. Kalau kita tidak digarap oleh Tuhan dan kita menutup diri, saya tidak mau urusannya apa itu. Saya hidup pokoknya hidup sendiri. Bisa tumbuh, bisa kerja, bisa berkeluarga, bisa melakukan segala hal dalam kehidupanku, cita-citaku sendiri, planningku sendiri. Soal Tuhan tidak ada urusan. Saudara kemudian tanpa sadar lalu muncul kolam-kolam amis. Seperti yang saya lihat waktu SMP itu ada kolam ikan lalu waduh baunya saja asin dan amis. Ketika dikuras wah belenek sekali saudara. Harus disikat-sikat pun kemudian akhirnya jadi bening masih ada bau amis. Tuhan menggarap yang amis-amis, yang asin berlebihan dan mematikan. Seperti orang meminum air laut itu ginjalnya rusak karena kelebihan garam. Ketika nekat minum air laut karena kehausan, saudara, ganasnya seperti itu. Tapi Tuhan bisa ubah menjadi tawar, jadi bening. Maka di situ ada gambaran tentang alam yang begitu indah, airnya jernih, kemudian air itu mengalir. Saya amati kerasan nonton yang namanya telaga yang ada di daerah timur saudara, bukan hanya Celaket tetapi bening sekali. Madirdo, saya pernah melihat telaga Madirdo, aduh bening sekali, bahkan kemudian keluar sumbernya air di situ, bening sekali, air tawar, jauh dari amis. Saudara, kalau kita tidak digarap oleh Roh Kudus, maka hati ini penuh dengan kolam-kolam amis. Segala macam kotoran, dendam, iri hati, sakit hati yang tidak dikuras, maka menjadi kolam bahkan meluas seperti lautan. Dan Roh Kuduslah yang menggarap kita dan bukan hanya kita sendiri. Maka judulnya tadi yaitu sehatkanku, basahiku, sehatkanku. Basahi oleh apa? Airnya dari bawah pintu. Terus halaman berikut. Ayat 8, dia berkata kepadaku sungai itu mengalir menuju timur lalu turun ke Araba Yordan lalu bermuara di laut asin. Tadi yang saya jelaskan supaya apa? Yang asin-asin amis digarap, itu bicara tentang ini saudara. Dikuras bukan oleh diri kita tapi oleh Dia. Terus lagi 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, artinya ke orang siapapun juga yang mau dialiri, maka segala makhluk hidup. Namanya makhluk hidup itu ya bisa bergerak, bisa makan, bisa kawin, bisa cari saudara, rumah, pembuat rumah makhluk hidup berkeriapan di sana akan hidup. Salah enggak ayatnya? Ini kalau dilewati serampangan ya sudah enggak dapat arti dari firman, maka membaca firman tidak boleh serampangan. Makhluk hidup namanya ya sudah hidup. Tapi dialiri oleh yang namanya sungai itu, makhluk hidup yang bisa bergerak, bisa cari makan, yang berkeriapan di sana akan apa? Akan mati, akan hidup. Bingung enggak saudara? Makhluk hidup kok akan hidup? Maka kalau saudara tidur, saudara enggak dapat ini. Hidup itu apa? Hidup adalah yang kita jalani, bisa bergerak, bisa bernafas. Orang-orang mengira itu hidup biologis. Tetapi apa gunanya kata pemazmur bahwa
segala makhluk yang bisa bernafas tanpa pengenalan akan Allah, dia akan mati seperti sapi, seperti ternak yang dipotong. Sehingga harganya itu kemudian lebih murah. Sapi 1 kilo berapa? Daging sapi 1 kilo berapa ibu-ibu? Daging manusia 1 kilo berapa? Nggak laku. Maka lebih rendah daripada sapi, kata firman Tuhan. Jadi hidup biologis, bisa bergerak, bisa bernafas, yang dicetak merah, makhluk hidup, sekedar makhluk hidup, tapi dia sebenarnya secara rohani binasa karena cuma hidup biologis. Itulah sebabnya kenapa meskipun baik kita makan vitamin, kita memperhatikan jamu, kita memperhatikan olahraga, ada fitness, jalan pagi, tetapi kalau roh tidak dipelihara, kita menjadi kolam asin, binasa. Itulah sebabnya kemudian kata firman Tuhan, ketika dialiri dengan air dari Roh Kudus itu, maka makhluk hidup menjadi hidup, hidup jadi hidup. Karena hidup biologis kemudian diberi hidup yang rohani, itu yang di bawah. Maka berbeda saudara ya. Maka jangan puas hanya dengan hidup biologis. Di dalam firman Tuhan ada hidup yang bukan jasmani, bukan hidup biologis, tetapi menggunakan istilah Yunani Z-O lalu E, Zoe. Zoe itu hidup yang berasal dari Tuhan, yang bukan hanya bisa bergerak, bisa bernafas, tetapi mati secara rohani, bukan. Tetapi roh kita diberi hidup, itu butuh air, maka judulnya basahiku, sehatkanku. Nyanyiannya apa tadi? Nyanyiannya apa tadi? Ya Tuhan sembuhkanku. Ada banyak orang sehat berotot, tapi dia sakit. Ada banyak orang sehat dari segi jasmani, tetapi sebenarnya dia binasa. Apa gunanya? Bahkan firman Tuhan katakan, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia binasa. Itu karena tidak beroleh air itu. Itulah sebabnya hal yang sangat berharga akan hidup oleh air dari sungai Allah. Terus berikut, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, akan ada produk. Bukan hidup yang anti produktif tidak, tetapi menghasilkan banyak hal yang menjadi berkat buat keluarga, buat orang-orang. Ada ikan yang banyak, itu orang yang dialiri hidupnya oleh Roh Kudus. Sebab kemana saja air itu sampai, ketika roh itu mengalir hingga pada orang membasahi hati, dikuras. Bukan hanya yang amis-amis dibuang, tetapi juga kemudian keluar yang sudah dibersihkan, yang sudah dikuras, itu keluar produk. Di situ digambarkan ada ikan yang sangat banyak, bukan hanya sedikit, tapi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Kuncinya apa? Yang asin amis jadi tawar. Tuhan bersihkan, kemudian baru ada produk. Selama masih amis tidak dikuras, saudara, tidak keluar produk. Produk itu adalah segala hal yang menjadi berkat untuk orang-orang. Kita bukan menjadi kutuk, saudara. Kita hidup, kata firman Tuhan apa? Jadilah garam, jadilah terang. Terus berikut, ayat 12a, di kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon. Semuanya yang semula kering, kemudian tumbuh pohon-pohon. Keluar produk lagi selain ikan apa? Pohon. Pohon keluar apa? Daun. Daun kemudian keluar bunga. Bunga kemudian keluar apa? Buah. Buahnya yang bisa dinikmati orang yang kepanasan, bisa berteduh di bawah. Saudara-saudara, ketika dijamah oleh Roh Kudus, saudara bukan hanya bersuka cita, punya damai, tetapi orang-orang juga berteduh kepada saudara. Teleponnya hidup, ada orang mau minta konsultasi, ada orang yang minta didoakan, yang hatinya penuh dengan bermacam-macam duka cita, bingung, tetapi mengungsi dan datang kepada saudara beroleh keteduhan. Apakah kita pintar? Enggak, bukan kita yang pintar. Apakah kita hebat? Bukan. Tapi kita dialiri oleh air sungai Roh Kudus. Sehingga segala hal yang enggak layak itu kemudian Tuhan kuras, yang amis-amis dan asin. Lalu dia buat jadi air tawar yang segar. Dan kemudian muncul pohon-pohon, ada ikan-ikan. Produktif, jadi berkat.
Muncul macam-macam pohon buah-buahan. Maka kitab Galatia menyebut apa? Itu buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran. Jadi orang dekat kita itu teduh. Orang dekat kita bukan kemudian alergi. Lain kali tidak mau ketemu itu lagi. Karena kasar banget, karena menyakitkan. Tidak saudara, tetapi orang seperti mau mengungsi berteduh di bawah pohon. Muncul dalam hidup kita kemudian keluar buah-buah roh, yaitu segala macam karakter yang Tuhan tumbuhkan, dan kita tempat persemaian, tempat tanah Tuhan mempertumbuhkan produk-produk buah roh. Daunnya tidak layu, ada masa krisis, tetapi tidak layu, tidak akan mati. Buahnya takkan habis, terus ada, terus ada, terus ada. Saudara, itulah yang dipatok kurikulumnya saudara-saudara dan saya. Kita dijadikan lahan seperti itu, yang mula-mula kering, diairi oleh Tuhan. Dan kemudian keluar buah, keluar ikan, masih ada. Tiap bulan ada lagi buahnya loh saudara, bukan tiap tahun loh. Bukan tiap tahun, tapi tiap bulan. Itu kata firman Tuhan. Muncul lagi sesuatu yang jadi berkat untuk orang-orang. Orang-orang bisa menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kita, apapun itu, buah-buah roh saudara. Kesabaran kita, hikmat kita, doa kita, perhatian kita, saudara, kita jadi segar dan meneduhkan orang-orang. Munculnya tiap bulan. Ada lagi buahnya yang baru terus, bulan lagi, baru lagi, bulan depan, baru lagi. Itu patokan kalau kita macet, ada sesuatu yang tidak beres. Lalu kita datang ke hadapan Tuhan. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Terus lagi. Pohon-pohon itu beroleh air dari tempat kudus. Buahnya jadi makanan, daunnya jadi obat. Itulah orang Kristen dipatok seperti itu. Kita seperti pohon saudara yang tumbuh mula-mula dari tanah kering. Tapi kemudian digambarkan di situ pohonnya bukan hanya rindang, tapi dalamnya ada rohnya. Pohon yang ada rohnya, itulah kita. Buahnya jadi apa? Tempat kudus, buahnya jadi makanan. Orang-orang beroleh makanan lewat kita. Daunnya, apa yang diproduk dari hidup kita jadi obat. Orang kesakitan, orang jengkel, orang bingung, tapi bergaul sama kita, omong-omong sama kita, kena sawapnya saudara. Jadi kita bukan dijauhi orang, tapi membuat orang menjadi simpatik. Dan kemudian datang lagi kepada kita, dan kita tidak mau sombong, jangan datang terus sama saya ya, saya hanya utusan. Datanglah kepada sumber air, terus orang dihantar sampai kepada Tuhan Yesus. Dan bukan kita yang berlagak jadi Tuhan, sok jadi Tuhan, bukan ya. Kita cuma pohon, nanti pada waktunya pohon itu dicabut dan roh kita diambil oleh Tuhan. Tapi selama masih jadi pohon, ayo setia. Itu mandat, pemberian kepercayaan. Buat apa kita hidup? Jadi pohon saudara, buahnya jadi makanan untuk orang lain, daunnya jadi obat. Doa-doa kita membuat orang lain sejuk. Orang omong-omong sama kita, omong-omongannya membuat dia kemudian menjadi lega. Salaman kita nyetrum. Bekas dosennya istri berbaring di rumah sakit, kami berkunjung itu. Terus kami berdoa, saya pegang tangannya, begitu selesai itu lain kali dia sudah sembuh. Baru cerita, dulu pas tangan saya Pak pegang itu kok kesetrum ya, tapi bukan menyakiti, enak gitu loh katanya. Nah saya enggak merasa saudara, sedikit saja, enggak terlalu merasa, cuma sedikit. Itu bukan kita yang hebat, bukan. Kita sedang diutus. Kita banyak salahnya, banyak kekurangannya kok sama dengan orang lain. Tapi begitu mau diutus, air itu sampai masuk ke sini, terus di dalam ini ada semacam pompa, terus mengalir ke orang yang sedang sakit itu. Dia livernya bengkak, terus sama dokter entah diberi apa, dibuat kurus, supaya kemudian buang air kecil terus begitu, sehingga cairan dalam tubuhnya dikurangi. Tadinya memang gemuk,
cairannya dikurangi, jantungnya lebih ringan mompa, parunya lebih ringan, livernya lebih ringan. Begitu ketemu di kantor gitu sudah kurus. Tak pikir dia cerita mengenai kurusnya itu, tapi katanya saya pegang, dia kesetrum, lega, enak Pak, ya, enak. Saya juga jujur, itu bukan dari saya, ya, saya tidak berhak sombong. Saya cuma diutus sama istri ke situ, itu rumah sakit Dr. Undi Solo Baru, saudara. Tuhan yang utus, terus Tuhan alirkan. Jadi kalau saya mengulangi lagi ke orang lain, kalau Tuhan tidak utus ya saya tidak bisa. Jadi yang pegang kendali itu Tuhan sendiri. Itulah air sungai Allah mengalir dari bawah pintu. Terus yang asin-asin amis dibuat jadi tawar. Saudara-saudara dan saya siap loh kalau jadi utusan. Kita bukan hanya duduk menghangatkan kursi tiap minggu, duduk pulang sama aja ndak ada hasil. Jangan, kita di-charging seperti handphone di-charging, dimasuki sesuatu, tapi lalu gilirannya jadi berkat untuk orang lain. Buahnya jadi makanan untuk orang-orang lapar akan kebenaran, lapar akan saudara, penghiburan, lapar akan jalan terang. Kita jadi makanan, daunnya jadi obat. Itu bicara tentang kita. Jadi jangan dicari di pasar atau di tempat orang jual tanaman, mana ya tanaman yang seperti ini yang tidak ketemu, saudara. Tuhan berkata, kamu kok bodoh, tanaman itu ya kamu itu dengan tanahnya. Gitu saudara. Ya, terus lagi. Yohanes pasal 7 ayat 37, bagaimana kita bisa mencari air itu supaya jangan jadi amis. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri, perhatikan, dan berseru, barang siapa haus, lapar, haus, lapar, kering. Istilah Jawa yang di tradisional di kampung, telakku garingi, ya, jadi haus. Saudara, ada haus yang lebih parah, roh kita. Barang siapa haus, jadi hatinya kering. Ini kok gini toh Tuhan, lihat judulnya tadi apa? Basahiku, sehatkanku, bukan untuk kepentingan kita sendiri loh saudara. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Barang siapa haus, apa kuncinya? Baiklah ia datang kepadaku, datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan dibasahi. Dan apa? Minum. Aku datang padamu Tuhan, sembuhkanku, basahiku, sehatkanku. Giliran saudara sudah bisa berdiri dengan kepala tegak, orang lain datang kepada saudara. Datang kepadaku, kita dulu yang datang kepada Tuhan Yesus. Minum air sungai Allah. Itulah air sungai yang mengalir dari bait Allah tadi, di bawah pintu tadi menuju ke arah apa? Timur, sisi kemuliaan. Sehingga kita mengikuti jalur rutenya, jangan salah. Rute kemuliaan, cita-cita kita arahnya adalah kepada kemuliaan. Sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Tuhan, navigasinya. Terus, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dibaca bersama-sama, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Oh haleluya, Tuhan baik saudara. Kalau mungkin saudara jujur, saya belum seperti itu. Saya sendiri masih kering. Baik nyanyian ini. Kau Tuhan sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Supaya kekeringan kita dibasahi oleh Tuhan, sehatkanku. Darahmu yang sucikanku.
bersama-sama pelan-pelan. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Amin Tuhan, yang bebaskanku, yang bebaskanku. Oh darahmu yang sucikan basuh segenap hidupku. Mari bisikan dengan mesra padamu. Padamu ku percaya. Naikkan sembah, burala warala warala warawa sakaya basu. Oh, percaya ya masih. Sana kudus. Glory bagimu. Kudus. Sila warala 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 amis, dikuras semua jadi air tawar. Aliri, basahi. Sendiri, tetapi segala hal yang kotor, yang tidak layak, yang amis, yang penuh dengan garam, yang melampaui batas sehingga merusak, semuanya Engkau kuras. Jernih, bening-bening air sungai-Mu membersihkan seluruh lahan ini Tuhan. Membersihkan, jernih kami tempat persemaian-Mu. Dan ketika Engkau menaburi itu, benih-benih itu tumbuh sampai menjadi pohon, jadi daun, bunga dan buah-buah roh untuk menyukakan hati-Mu. Kudus, sehingga orang-orang boleh berteduh. Ketika bersua dengan kami merasakan kesejukan dan bukan kejahatan. Teduh. Semua karena keperkasaan-Mu, bukan oleh kami. Tapi kami mau Tuhan, kami mau. Inilah jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami di jemaat tempat ini, untuk Ibu Koswati yang baru saja ditinggalkan oleh suaminya yang baru saja Engkau panggil pulang seminggu yang lalu ke rumah-Mu yang kekal. Bapa, berikan penghiburan, kekuatan untuk saudara kami Ibu Koswati. Berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan ketabahan. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati pelayanannya untuk merawat ibunya, sehingga ibunya satu kali juga akan datang kepada Engkau dan ikut diselamatkan. Terima kasih
kasih Tuhan. Begitu juga untuk seluruh jemaat ini. Tidak ada satupun yang luput dari kasih-Mu. Bapak, kami hendak mempersembahkan persembahan, kuduskan, sucikan, boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayan dalam gereja ini. Kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kedua belah tangan kami mengarahkan hati kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dicurahkanlah segala kebaikan, kemurahan, rahmat yang melimpah dari tahta Allah Bapa di surga. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, sumber air sungai, dan air sungai Allah yang mengaliri hatimu pada minggu pagi ini, yang menyegarkan, menyembuhkan, dan memberi kekuatan yang baru pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa